Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Apip. NIM 19105017. Di video ini menunjukkan untuk pengumpulan ujian akhir semester genap semester ganjil mata kuliah tafsir BPI. Dan di sini Alda akan menyampaikan materi tentang ayat Al-Quran tentang faktor penyebab gangguan mental dan jiwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu gangguan mental, apa faktor penyebab gangguan mental tersebut. Bila di sini saya akan menjelaskan, gangguan mental itu pasti akan merupakan penyakit medis yang akan pasti terjadi, kemungkinan akan terjadi ke setiap orang dan penyakit ini sangat berpengaruh bagi kehidupan karena bisa menyatukan mental seseorang. Terus gangguan mental ini tidak memandang dari ras, budaya, baik dia itu anak kecil, orang dewasa pun sekali, terus kaya ataupun dia miskin. Kalau Allah udah menakdirkan dia untuk mengidam penyakit gangguan mental, pasti akan terjadi begitu. Terus di sini ada faktor-faktor penyebab gangguan mental itu terjadi. Tapi di sini Allah akan menjelaskan dulu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penyebab gangguan mental itu sendiri. Yang pertama, dan di sini saya akan menjelaskan ayat Al-Qurannya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Artinya, dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 10. Jadi mereka itu sudah memiliki penyakit, terus ditambah lagi sama Allah penyakitnya karena mereka itu berdusta dan mereka akan menerima azab yang pedih. Seperti itu. Pada umumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejiwaan seseorang, atau beberapa faktor emang sudah terjadi dan mempengaruhi apa yang telah di dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Kenapa Allah menyebutkan di sini faktor keturunan? Karena apabila dari keluarga tersebut sudah memiliki namanya gangguan mental atau kejiwaan, maka kemungkinan besar akan mungkin terjadi bagi orang lain, bagi keturunannya akan mengidam penyakit yang sama seperti itu. Dan karena mereka itu memiliki ikatan darah atau sejenisnya gitu. Kalau tidak dari lingkungan atau dari faktor keturunan, dan ada yang kedua yaitu faktor lingkungan. Kenapa? Di faktor lingkungan ini kemungkinan sangat besar orang bisa mengalami namanya gangguan mental atau jiwa ini. Karena itu di Indonesia ini sangat banyak namanya orang yang bisa menyatukan mental orang lain. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini terkenal namanya bullying. Jadi di Indonesia ini sangat banyak orang membuli seseorang sampai mental seseorang itu menjadi turun dan dia
mengalami gangguan mental dan jiwa. Terus ada juga, terus untuk membuktikan bahwa gangguan jiwa adalah suatu penyakit, terus bentar. Terus bahwa gangguan jiwa itu ada faktor yang kerjasama atau faktor yang emang udah saling beriringan. Misalnya ada akibat, pasti ada sebab. Nah, begitulah dengan faktor gangguan jiwa ini. Yang pertama itu faktor biologi. Kenapa alamnya bukan faktor biologi? Karena untuk membuktikan bahwa gangguan jiwa itu adalah suatu penyakit seperti kriteria penyakit dalam ilmu kedokteran, maka para psikiater itu melaksanakan penelitian untuk mengetahui apakah benar penyakit gangguan jiwa itu ada kaitannya dengan ilmu kedokteran, dan sudah ditemukan yaitu yang pertama yaitu neurotransmitter, biokimia, anatomi, dan faktor genetik yang ada hubungannya dengan gangguan jiwa. Dan maksud dari neurotransmitter itu adalah senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas menyampaikan pesan dari sel saraf ke sel saraf target yang berada di otak, kelenjar, dan bagian tubuh yang lainnya. Terus yang kedua yaitu ada faktor yaitu psikologi. Kenapa? Karena emang kalau di dalam materi itu gangguan mental itu adalah pasti balik ke faktor psikologi. Hubungan antara peristiwa, hubungan yang mengalami dalam hubungan gangguan mental sangat kompleks, tergantung dengan situasi individu tersebut. Tergantung yang tadi seperti yang dijelaskan, ada faktor lingkungan dengan faktor keturunan tadi atau faktor dalam keluarganya, dan itu sangat berpengaruh kepada kepribadian orang tersebut. Karena itulah kenapa dia bisa faktor psikologi ini sangat saling beriringan dengan namanya gangguan jiwa. Penderita yang mengalami gangguan jiwa fungsionalnya memperhatikan kegagalan yang mencolok dalam salah satu beberapa fase perkembangan akal, tidak kuat hubungannya personal dengan keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakatnya. Yang seperti ada jelaskan tadi, ya seperti itu. Karena faktor lingkungan dengan faktor yang ada di sekitar dia itu sangat berpengaruh untuk kesehatan mental dia. Terus ada faktor sosial budaya. Gangguan jiwa yang terjadi di berbagai negara pasti memiliki namanya gangguan jiwa. Akan tetapi setiap budaya dari mereka itu berbeda-beda, atau penyebab terjadi gangguan jiwa di setiap negara itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sama tapi tidak terlalu hampir-hampir saja mirip. Kalau di Indonesia sendiri itu pasti namanya bullying itu sudah menjadi membudaya di Indonesia. Karena bullying itu pengaruhnya sangat besar untuk kesehatan mental seseorang. Apalagi seseorang itu yang mudah down orangnya, atau yang dia terlalu ngambil hati, terlalu diambil perasaan. Jadi apapun yang ada di dalam diri dia, apapun yang diucapkan oleh seseorang yang menyakitkan hati dia, langsung dimasukinya dalam hati dan menjadi mental orang tersebut menjadi down. Mungkin itu saja penjelasan dari Alda. Maaf apabila ada salah kata, Alda mohon maaf, dan kepada Allah Alda mohon ampun. Al-akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.